Shalom saudara, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini, pembelajaran kita tentang kebenaran firman Tuhan, biar Tuhan urapi kita semua. Sebelumnya mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, buat waktu di mana kami boleh berada. Kami bersyukur buat kasih setiamu atas kami. Saat ini kami mau belajar tentang kebenaran firman. Ajar kami lebih mengerti lagi Tuhan, yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Kalau hari-hari ini kami mengalami masa-masa sulit, Tuhan, bukan berarti Tuhan meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan sedang mendidik kami untuk menjadi dewasa. Dan malam hari ini kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Sebelum kami belajar, kami ingin meninggikan Engkau. Inilah pengakuan iman kami, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, bawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam ketenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak
dalam kesesatan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau bersamaku, Tuhan. Memberi kekuatan, beri kekuatan. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan. Ajar kami sadar Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi, Bapa, kalau Tuhan izinkan, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap peristiwa hidup yang harus kami jalani. Kami mau katakan itu baik, Tuhan. Itu baik, Bapa. Bukan berarti saat kami menjadi orang Kristen, semua masalah itu tidak ada. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ajar kami memahami setiap peristiwa yang harus kami alami itu baik, Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, hamba serahkan diri, genapi karyamu. Beri kami senantiasa kekuatan Tuhan. Beri kami senantiasa pengertian yang benar. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dan kami tahu bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami di sini, Roh Kudus. Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kami berkumpul dengan tempat yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda. Tapi kami tahu bahwa Engkau ada di sini dan Engkau menyertai pertemuan malam hari ini. Kami mau belajar mengenai kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami memahami, tolong kami mengerti. Pimpin Tuhan, layakan saya, layakan hamba Tuhan untuk
menjadi penyampai firman-Mu. Taruhkan firman-Mu dalam mulut ini Tuhan, supaya apa yang diberitakan itu betul-betul dari hati-Mu. Ajari kami, didik kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti isi hati-Mu dan kami bisa melakukannya Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 minggu yang lalu dan 2 minggu sebelumnya, jadi 4 minggu yang lalu, 2 kali berturut-turut saya bicara tentang mujizat. Saya ringkas 2 pertemuan itu, bahwa mujizat bisa terjadi pada orang yang belum percaya atau baru percaya dengan tujuan memperkenalkan siapa Allah yang benar. Bukan berarti mujizat tidak bisa terjadi kepada orang Kristen orang percaya yang sudah lama mengikut Tuhan. Saya kasih contoh peristiwa tentang Rasul Petrus yang ditangkap dan dipenjara. Jadi mujizat juga bisa terjadi pada orang yang sudah mengenal Tuhan lama, orang Kristen, bila orang itu sedang menjalankan misi Allah dan misi Allah belum selesai dalam hidupnya. Ya, jadi ketika kita sedang mengalami kesusahan hidup, kita mengalami banyak masalah atau sakit penyakit atau apapun itu, jangan sampai kita memaksa Tuhan untuk melakukan mujizat. Tapi kita pertanyakan diri kita sendiri, apakah kita sedang melakukan rencana Tuhan dalam hidup kita? Karena mujizat tidak akan terjadi kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, mungkin saja, mungkin, tidak selalu ya, mungkin saja itu terjadi karena kesalahan kita. Jadi itu adalah didikan Tuhan untuk kita bertanggung jawab. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Ya, misalnya kalau kita malas, maka hidup kita susah, secara ekonomi susah. Atau misalnya kalau kita nggak jaga kesehatan, maka kita sakit-sakitan. Ya, kalau kita misalnya ngomong kita sembarangan, ya mungkin kita tidak disukai oleh orang. Dan itu berdampak dalam banyak hal, dalam rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam pertemanan, dan sebagainya ya. Jadi mujizat itu tidak akan terjadi ketika orang tidak bertanggung jawab, atau mujizat tidak terjadi bila persoalan-persoalan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita itu sedang Tuhan proses, kita sedang Tuhan proses untuk dididik, untuk didewasakan. Karena Tuhan juga bekerja melalui setiap peristiwa dalam hidup kita, Roma 8 ayat 28, untuk menjadikan kita seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Jadi mungkin saja mujizat tidak terjadi karena melalui permasalahan itu Tuhan sedang mendidik kita, sedang mendewasakan kita. Nah, manusia selalu ingin hidup nyaman. Mungkin saudara ingat ini. Ini saya ambil dari film atau gambar ini. Nah, Wall-E, Eva, Wall-E gitu ya. Yang pernah nonton film tahu ya. Jadi di film ini manusia hidup di masa depan dan bumi ini sudah tidak bisa ditinggali karena sudah rusak, dan manusia menciptakan suatu teknologi yang demikian rupa hebatnya sehingga di sana manusia udah nggak usah kerja lagi, nggak usah ngapa-ngapain, dan akhirnya ya itu cuma duduk aja. Kalau mau ketemu orang, jadi ngobrol juga ya, ngobrol sebelahan kayak gitu, cuma pakai layar virtual gitu ya, udah nggak berhadapan muka lagi. Semuanya mau minum, mau makan, udah nggak perlu buat, sudah tinggal duduk aja. Atau misalnya mau wisata kayak gini ya, ada kolam renang di depan tapi nggak berenang gitu. Cuma duduk-duduk aja, males-malesan aja. Ya sebetulnya film ini intinya bukan pesan seperti itu, tapi dari situ kita bisa lihat bahwa manusia itu terus menciptakan alat-alat yang ingin mempermudah kehidupan. Pada dasarnya, kebanyakan manusia ingin kemudahan-kemudahan dalam hidup dan ingin hidup itu jauh dari permasalahan. Ya, pada dasarnya seperti itu. Nah, keinginan manusia untuk hidup penuh dengan kemudahan sebetulnya adalah ada sisi sifat kemalasan di situ. Dan kemalasan ini berasal dari kodrat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kecenderungan untuk menghindari tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan hanya menuntut hak, itu adalah berasal dari kodrat dosa, kodrat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena pada dasarnya kita itu diciptakan untuk bekerja. Kita itu diciptakan untuk melakukan sesuatu. Mana enak sih kita bisa
khususnya ya pada masa pandemi seperti ini ya, kan banyak meme-meme gitu ya, banyak foto-foto, banyak gambar-gambar, rebahan saja di rumah saja gitu ya. Tapi coba, pernah nggak ada yang seminggu rebahan aja, nggak ngerjain apa-apa? Enak nggak? Bisa tidur enak nggak? Kan nggak enak ya. Setidaknya kita mesti olahraga lah, ngeluarin keringet, bersih-bersih rumah atau ngapain gitu. Kalau kita misalnya kerjanya di depan komputer, duduk aja gitu. Tidur juga nggak enak loh. Karena tubuh kita nggak ngapa-ngapain, duduk aja. Nah, sesungguhnya kita itu nggak bisa menikmati istirahat tanpa bekerja. Jadi memang manusia itu diciptakan untuk bekerja. Dan memang idealnya ya, pekerjaan kita itu sesuatu yang kita sukai gitu ya, idealnya. Misalnya kita suka anjing, terus kita bikin pet shop, kita bikin tempat grooming, itu karena saya suka anjing ya. Atau kita suka desain dan kita jadi arsitek, idealnya kan seperti itu. Nah, tubuh kita itu nggak sehat kalau kita nggak bergerak, nggak melakukan sesuatu. Dan kita bisa menjadi bahagia kalau kita melakukan sesuatu. Nah, saya nggak katakan bahwa teknologi yang mempermudah hidup itu salah. Saya nggak katakan seperti itu. Itu teknologi itu bisa membantu untuk kita mempermudah, ya. Tetapi bukan untuk menghilangkan atau meniadakan kodrat kita atau natur kita sebagai makhluk yang bekerja. Ya, teknologi itu untuk membantu mempermudah. Nah, kita buka Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika manusia diciptakan, manusia sebetulnya diperintahkan untuk bekerja. Kata bekerja di situ adalah abodah, asal kata ibadah. Di situ manusia diperintahkan untuk mengusahakan taman. Jadi manusia itu pada dasarnya diciptakan sebagai makhluk yang bekerja, kodratnya, naturnya ya, hakikatnya manusia. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Satu, di situ ada kata mengusahakan, yang kedua ada kata memelihara. Kata mengusahakan atau kata mengerjakan itu adalah dari kata abad atau kata abodah, kata melayani atau mengerjakan. Dan itu juga kata yang sama untuk menyembah, worship. Ya, kata abad ini. Manusia itu ditempatkan Tuhan, diciptakan Tuhan, dan ditempatkan di Taman Eden, di bumi ini, untuk mengerjakan, untuk mengusahakan, dan yang kedua, untuk memelihara. Jadi, ketika dunia ini diciptakan sungguh amat baik, ya, very best, very good, gitu. Tapi bumi ini belum selesai. Manusia harus meneruskan karya Tuhan di dalam bumi ini. Jadi sejak bumi ini diciptakan, sebelum bumi ini dikutuk, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya bumi ini dikutuk karena manusia jatuh ke dalam dosa kan. Jadi bumi ini ikut kena getahnya gitu ya, ikut kena getahnya karena kesalahan manusia. Nah, sebetulnya sejak awal Tuhan tidak merencanakan untuk memusnahkan bumi ini, untuk menghukum bumi ini, atau Tuhan tidak punya rencana untuk manusia itu dibinasakan. Tuhan itu enggak, tak ciptakan manusia, nanti biarkan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Punya planning kayak gitu, enggak. Jadi Tuhan enggak sama sekali enggak punya rencana bahwa manusia itu harus jatuh dalam dosa dan bumi ini harus dihancurkan, enggak. Tuhan itu tidak punya rencana seperti itu. Karena itu bumi ini diciptakan sungguh amat baik. Tov meod dalam bahasa Ibrani-nya yang artinya very good, very beautiful, atau very precious. Sangat berharga. Bumi itu harus diusahakan, harus dikerjakan, harus dijaga. Manusia harus bekerja, memelihara taman itu, artinya meneruskan pekerjaan Allah. Apa yang Allah perintahkan kepada manusia, bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Jadi manusia sangat bisa untuk bekerja dan mengusahakan bumi. Ya, bumi tidak dirancang untuk dibinasakan atau dikutuk dalam api. Nah,
kata kerja tadi itu mengerjakan atau mengusahakan itu adalah service atau work atau ibadah itu sendiri. Jadi sejak awal manusia dirancang untuk beribadah kepada Allah itu adalah bekerja. Karena itu kata kerja ya, untuk bekerja itu ya, itu memiliki tempat dalam rencana Allah yang agung. Makanya kalau manusia yang malas itu adalah pasti manusia yang tidak bisa masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Karena manusia pada dasarnya diciptakan untuk bekerja. Ya, ibadah yang pertama bagi manusia yang pertama adalah mengusahakan taman, yaitu bumi ini, dan menjaganya. Mengusahakan dan memelihara. Di situ ada termuat hal yang jasmani dan hal yang rohani. Kalau kita lihat ayatnya di ayat yang berikutnya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Di taman itu ada buah-buahan yang bisa dimakan. Ya, dan manusia harus makan supaya manusia sehat. Tetapi di situ juga ada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang menyebabkan ketika manusia makan itu manusia mati. Jadi di sini ada buah-buahan fisik dan ada buah-buahan yang non-fisik. Ada buah pohon kehidupan dan ada buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ada buah untuk manusia itu makan makanan jasmani, ada buah-buahan untuk manusia itu makan makanan rohani. Kata menjaga artinya memperhatikan, melindungi, melestarikan, atau waspada, berhati-hati, mengamati. Nah, manusia diperintahkan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi makan dari pohon kehidupan. Karena di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon. Ya, di seluruh taman itu ada pohon-pohonan buah-buahan. Buah apel, buah duren, buah duku, kesemek, markisa gitu ya. Nah, itu adalah makanan perut. Tetapi 2 pohon ini, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu bukan makanan untuk perut, bukan makanan jasmani, tetapi makanan bagi jiwa. Yang satu pohon kehidupan, kalau dimakan dia hidup. Itu kan bicara soal jiwa. Yang satu adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini juga kalau dimakan memberikan pengetahuan. Nggak ada kan buah yang kalau dimakan memberikan pengetahuan, misalnya makan buah apel tiba-tiba pintar bahasa Inggris gitu, makan buah durian tiba-tiba pintar matematika atau fisika gitu kan, nggak ada kan. Jadi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini bukan pohon fisik, tetapi bicara soal pengetahuan yang baik dan yang jahat dari sudut di luar Tuhan, ya dari sudut si jahat. Memakan buah dari pohon kehidupan menghasilkan kematangan moral dan mental dan rohani. Ya, sehingga manusia mencapai tujuan manusia itu diciptakan. Kejadian 1 ayat 26-27. Ini kan sering sekali saya ngomong ya, bahwa rencana Tuhan menciptakan manusia itu supaya manusia itu serupa dengan Tuhan. Supaya manusia itu memiliki keserupaan dengan Allah, menjadi manusia yang ilahi, imago Dei, memiliki keserupaan dengan Allah, menjadi manusia yang ilahi. Dan itu harus diusahakan oleh manusia. Nggak bisa itu otomatis terjadi. Dengan kita memahami ayat Kejadian 2 ayat 15-17 tadi, artinya ada aturan untuk manusia dapat hidup dan tidak mati. Baik itu aturan yang mengatur secara jasmani maupun aturan yang mengatur secara moral atau secara jiwa, pikiran, perasaan, dan keinginan. Ada aturan. Artinya kalau aturan ini dilanggar, manusia mati. Jika aturan ini ditaati, manusia hidup. Kalau aturan-aturan secara jasmani itu ditaati, maka manusia keadaan jasmaninya baik. Kalau aturan-aturan secara rohani itu ditaati, maka keadaan rohani manusia baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau aturan-aturan jasmani itu tidak ditaati, maka manusia secara jasmani menjadi keadaannya tidak baik. Aturan itu diciptakan Allah karena Allah menciptakan alam semesta dengan keteraturannya. Itu adalah aturan, bukan aturan sebagai perintah ya, tetapi aturan yang sistem yang otomatis terjadi. Misalnya gaya gravitasi, itu bukan perintah Allah supaya setiap orang menjatuhkan sesuatu, terus Allah perintahkan jatuh ke bumi, bukan. Tapi itu adalah otomatis terjadi. Itu adalah sistem
dalam semesta ini dan keteraturannya yang Allah sudah ciptakan sedemikian rupa. Itu namanya hukum alam. Hukum di sini bukan perintah, tetapi memang demikianlah adanya. Ngerti ya maksud saya ya? Aturan itu bukan harus begini, harus begitu, bukan. Tetapi itu otomatis, memang sudah begitu adanya. Misalnya jarak bumi dengan matahari itu kan tetap teratur. Jarak bumi dengan planet-planet lain gitu, itu kan atau ada siklus musim, itu kan teratur, otomatis terjadi seperti itu. Ada hukum gravitasi, ada keteraturan, ada ketertiban dalam semua ciptaan Tuhan. Ya, dan kalau manusia melanggar hukum itu, ada akibatnya, otomatis gitu. Oleh karena itu, dalam setiap keadaan, dalam setiap situasi, kita harus mengerti akan hukum ini. Itu yang salah satunya disebut hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Naburnya benih gandum atau benih padi, nggak mungkin tumbuhnya pohon duren kan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Oleh karena itu kita tidak bisa meminta mujizat misalnya. Sekarang musim kemarau berkepanjangan gitu ya. Tuhan jangan ada kemarau lah. Musim hujan aja terus misalnya sebagai petani. Jangan ada kemarau lah, musim hujan aja terus. Tapi hujannya juga jangan hujan badai gitu. Hujannya ya yang biasa-biasa aja lah. Curah hujannya yang biasa-biasa aja, tapi sepanjang tahun supaya bagus tanaman saya. Kan kita nggak bisa minta seperti itu kan. Ya, atau misalnya orang-orang yang di benua-benua yang empat musim, kan nggak bisa minta perubahan. Jangan adalah musim dingin, nyusahin gitu. Kadang-kadang saljunya tebel nggak bisa keluar rumah nih. Nggak bisa kan minta seperti itu. Ya, jadi adanya keteraturan dan kita tidak bisa melawan hukum itu. Nah, manusia pun harus hidup tertib dalam keteraturan. Jadi pasti terjadi otomatis manusia yang malas, manusia yang tidak tertib, pasti akan hidup sengsara dan mati. Nah, hukum rohani juga seperti itu. Ada pohon kehidupan di sana, di Taman Eden itu. Artinya kebenaran yang bersumber dari Allah. Dan manusia harus mengkonsumsi ini. Ada hukum tabur tuai itu tadi. Ya, ini bicara soal tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab secara jasmani dan rohani terhadap kehidupannya sendiri. Dan inilah ibadah itu. Ibadah yang mula-mula Tuhan tetapkan bagi manusia adalah untuk bertanggung jawab, mengerjakan hidup ini, baik itu secara jasmani maupun rohani. Inilah ibadah yang sesungguhnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun sekarang profesi saudara, entah itu misalnya sebagai ibu rumah tangga. Kalau saudara belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengerjakan apapun, mendidik anak-anak saudara, maka saudara sedang melakukan ibadah kepada Tuhan. Tapi kalau misalnya banyak kan ya ibu-ibu juga ya yang nggak mau tanggung jawab, anaknya serahkan sama pembantu karena memang punya uang. Dan asik kebanyakan me time. Ya, me time di medsos, me time di TikTok, me time ke salon. Sehingga lupa untuk bahwa anak ini bukan cuma butuh dibeliin mainan, dibeliin susu, dibeliin buku-buku yang bagus, tapi anak ini juga perlu interaksi dengan orang tuanya, perlu dididik, perlu diimpartasikan, perlu diajari bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya itu. Nah, kan banyak anak-anak sekarang tidak mengerti bagaimana tata krama yang baik, karena kenapa? Gaulnya banyak kan sama pembantu. Atau Bapak Ibu Saudara bekerja sebagai karyawan. Itu pun ibadah. Rasul Paulus mengatakan, hamba-hamba, turutilah Tuhanmu, baik dia yang baik maupun yang tidak baik. Taatilah mereka seperti engkau melayani Tuhan. Nah, itu yang Rasul Paulus katakan. Rasul Paulus juga mengatakan orang yang tidak bekerja janganlah dia makan. Atau saudara sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa, kalau engkau belajar ya dengan sungguh-sungguh, itu pun kau sedang beribadah. Jadi jangan misalnya sebagai mahasiswa kebanyakan latihan di gereja, gitu, jadi panitia ini, panitia itu, dan berbagai kegiatan keagamaan sehingga pelajaranmu, kuliahmu itu keteteran dan nilainya jelek. Kalau mau ujian, Tuhan tolong, saya kan kemarin kan latihan paduan suara buat Natal, latihan tamburin untuk acara gereja. Sekarang misalnya mau ujian, Tuhan tolong, satu malam ini satu buku atau satu bab gitu masuk semua.
Itu orang yang nggak bertanggung jawab, dan Tuhan nggak akan tolong hal seperti itu. Apapun alasannya, apapun misalnya doa malam, alasannya apa, Tuhan nggak akan tolong. Mau dibakar terus diminum juga nggak akan tolong, paling sakit perut mencret. Karena manusia diciptakan untuk bekerja, dan bekerja di situ adalah asal katanya sama dengan beribadah, maka kemalasan adalah kejahatan. Kemalasan adalah dosa dan pemberontakan terhadap Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia, naturnya adalah untuk bekerja. Di Dekalog atau di 10 hukum, itu dikatakan jangan mencuri. Jangan mencuri artinya jangan mengambil hak orang lain. Orang yang ingin enaknya sendiri, orang yang malas, ingin menikmati sesuatu tanpa kerja keras, itu adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jangan mencuri. Mencuri itu artinya mengambil hak orang lain. Dia tidak bekerja, tetapi pengen ngambil hak orang yang bekerja. Orang yang tidak bekerja tidak berhak menikmati apapun. Di Efesus 4 ayat 8, bukan hanya dikatakan jangan mencuri. Di perjanjian baru ya, di perjanjian lama cuma dibilang jangan mencuri, tapi di perjanjian baru bukan dibilang jangan mencuri aja loh. Efesus 4 ayat 8 dikatakan, bukan hanya berhenti mencuri, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Tetapi bekerja keras, bukan berdoa ya, bukan berdoalah keras-keras, bukan ya, tetapi bekerja keras agar ia dapat membagikan sesuatu dengan orang yang berkekurangan. Nah, di sini dikatakan orang yang mencuri jangan mencuri lagi, bukan stop mencuri, tetapi dia harus bekerja keras supaya dia bisa berbagi sesuatu dengan orang yang berkekurangan. Jadi sejak manusia diciptakan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, manusia sudah diperhadapkan dengan persoalan hidup, dengan masalah, yaitu untuk menjaga taman itu dan mengerjakan taman itu. Ya kan? Ini sudah diperhadapkan dengan persoalan loh manusia itu sejak diciptakan. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Hanya manusia yang sudah almarhum dan almarhumah saja yang tidak punya persoalan loh, saudara. Yang nggak punya permasalahan. Jadi setiap orang hidup pasti punya masalah yang harus diselesaikan. Contohnya aja, masalah yang ringan yang kita hadapi sehari-hari. Kita punya masalah jam 12 siang, seharian itu kita belum isi mulut kita dengan apa-apa, masalah kan perut kita, masalah mata berkunang-kunang gitu ya, masalah nggak bisa konsen gitu, hitung uang itu salah terus, kasih kembalian bisa salah, misalnya yang berjualan, yang berdagang, atau lagi rapat ngantuk terus gitu, nggak bisa konsen dengerin apa nih. Nah, itu kan masalah. Masalah diselesaikan dengan kita membuat makanan. Tapi sebelum membuat makanan, kita cari uang dulu kan buat beli makan. Kita nyiapin proses. Nah, itu masalah-masalah. Sampai kita selesai makan pun kita harus cuci piring. Itu kan masalah. Nggak ada yang tiba-tiba lapar kenyang. Dalam nama Yesus kenyang, mujizat terjadi gitu. Nggak ada kan? Jadi memang kita tuh harus mengerjakan sesuatu. Dari perkara yang ringan hingga perkara yang sulit. Apa itu yang sulit? Ya, masalah-masalah hidup yang sulit. Misalnya masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga ketika kita salah memilih pasangan, masalah dengan anak, masalah dengan orang tua, masalah dengan mertua, ipar yang nggak kunjung selesai. Nah, sejak awal kehidupan manusia di bumi, manusia tidak diberikan kemudahan-kemudahan atau hidupnya penuh mujizat. Kalau manusia lapar, manusia harus metik buah. Setidaknya kalau buah itu buah pisang harus dikupas kan, harus dikerjakan gitu. Nggak tiba-tiba misalnya Taman Eden nggak usah makan deh, tiba-tiba kenyang sendiri, nggak usah ngelakuin apa, rebahan aja di Taman Eden, enggak kan? Manusia harus mengerjakan taman itu, mengusahakan, menjaga taman itu. Ya, jadi tidak ada rebahan saja sejak manusia itu diciptakan. Hidupnya penuh mujizat gitu ya. Di Taman Eden itu manusia Adam dan Hawa diciptakan kayak film India gitu ya, nari-nari, nyanyi-nyanyi, terus udah gitu di pohon apel gitu ya. Kucus hotahe gitu ya, sambil muter-muter memutari buah apel sambil nari-nari gitu, joget-joget gitu ya. Terus ada tiba-tiba ada musik gitu ya, dari belakang itu musik ala India gitu. Kan enggak. Nah, manusia juga tidak diciptakan seperti burung dalam sangkar kan, yang ditunggu kicauannya gitu ya, atau manusia itu ada yang bilang bahwa manusia itu diciptakan untuk menyembah dalam arti memuji Tuhan. Kalau burung diciptakan dalam sangkar supaya kita bisa dengerin kicauannya tiap pagi kan. Kalau malam itu kita kasih kurungan gitu ya, kita kasih kain supaya burungnya tidur. Tapi kalau pagi kita buka kainnya supaya burungnya itu berkicau begitu melihat cahaya. Nah,
Manusia tidak diciptakan seperti burung dalam sangkar yang tiba-tiba dikasih makan, dikasih minum, dimandiin sama yang punya, disiram, disemprot gitu ya, terus dibersihkan sangkarnya. Enggak kan? Manusia nggak diciptakan seperti robot juga. Burung dalam sangkar hanya makan, tidur, berkicau, nyanyi. Manusia seperti burung yang bebas, burung di padang, yang harus bekerja mencari makan. Dan memang Tuhan janjikan bahwa burung di padang dia beri makan, karena burung itu kerja, cari makan, pagi-pagi udah bangun, pagi-pagi udah terbang dari sarangnya. Bahkan Tuhan membiarkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ada di dalam taman itu, tidak disembunyikan, tidak disingkirkan, tidak dihilangkan oleh Tuhan. Ini berarti Tuhan tidak mempermudah, tapi juga memang Tuhan tidak mempersulit. Tetapi Tuhan memberikan kehendak bebas pada manusia. Dengan adanya kehendak bebas ini, maka manusia harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kehendak bebasnya. Dan ketika kehendak bebas itu tidak sesuai dengan kemauannya Tuhan, Tuhan katakan ketika kamu makan buah ini, kamu mati. Itu konsekuensinya, ada konsekuensi terhadap pilihan-pilihan yang manusia lakukan. Saudara, hidup ini adalah perjuangan untuk membawa diri kita kepada kehidupan kekal atau kebinasaan kekal. Ada sebab akibat, ada tabur tuai dalam kehidupan. Dan ada pertanggungjawaban di akhir kehidupan. Apa yang kita lakukan di dunia ini bisa berdampak baik kepada kehidupan kita yang sekarang maupun kepada kehidupan kita yang akan datang. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini dikutukkan. Nah, kutuk karena ulahnya manusia. Ya, jadi bumi ini terkutuk karena manusia terkutuk. Kenapa manusia terkutuk? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka seluruh dunia ini maksudnya kalau kita lihat kata dunia di dalam Alkitab itu artinya adalah semua manusia. Ya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, seluruh dunia ini menjadi milik iblis. Tetapi kematian Yesus menebus dosa dunia ini kan. Artinya Tuhan itu membeli semua manusia ini. Nah, karena manusia ini sudah seluruhnya ditebus oleh Tuhan, maka ada pengadilan nanti, ada penghakiman nanti. Seandainya Tuhan Yesus tidak menebus dosa manusia, seandainya Allah tidak turun ke dalam dunia menjadi manusia dan mati disalib untuk menebus dosa, seandainya itu tidak terjadi, maka otomatis tidak ada penghakiman. Otomatis manusia itu binasa di neraka. Nah, ketika Tuhan Yesus menebus dosa dunia, maka seluruh dunia ini menjadi milik Tuhan Yesus. Memang bumi tidak diselamatkan, bumi tetap harus dimusnahkan. Tetapi ada manusia yang diselamatkan, yaitu manusia yang mau meresponi keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan melihat bahwa manusia ini sebagai makhluk kekal ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam manusia, Tuhan membagikan ya sesuatu dari dirinya. Coba gini, kalau manusia mau hembus nafas, kan manusia harus tarik nafas dulu kan, terus hembus, gitu kan. Tapi ketika Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah fisiknya, tapi rohnya itu dari mana? Dari Tuhan kan asalnya. Tuhan menghembuskan sesuatu, Tuhan menghembuskan nafasnya sendiri. Karena itu manusia menjadi makhluk yang kekal, karena Tuhan itu sendiri adalah kekal. Nah, kematian Tuhan Yesus menyebabkan adanya penghakiman, adanya pertanggungjawaban. Seluruh dosa manusia sudah ditebus. Seluruh dosa, akibat manusia jatuh ke dalam dosa, itu dipikul oleh Tuhan. Tetapi kodrat dosa manusia, itu manusia sendiri yang harus selesaikan. Dengan kematian Tuhan Yesus ini, semua kutuk sudah dipatahkan di kayu salib. Ini semua kutuk, ya semua kutuk itu sudah dipatahkan di kayu salib. Jadi nggak perlu lagi ada pelepasan kutuk-kutuk. Nggak perlu lagi pendoaan, didoakan. Kutuk mandul, kutuk jomblo, nggak ada. Kutuk pindah-pindah rumah, karena ngontrak terus rumahnya. Nggak ada kutuk utang piutang. Kalau saudara utang piutang, ya pasti gaya hidup dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada yang belum punya jodoh, bukan kutuk juga. Mungkin kita belum bertemu dengan orang yang tepat, karena kita sangat berhati-hati, daripada menikah dengan orang yang salah, menciptakan neraka dunia, atau juga misalnya karena karakter kita yang jelek, sehingga kita belum bertemu dengan orang yang menyukai kita misalnya. Ada macam-macam.
Tapi itu bukan lagi yang namanya kutuk. Jadi nggak usah ada pelepasan dari kutuk-kutuk. Bahkan ada yang dicelup, pentahiran berapa kali dicelup, 20 kali untuk membebaskan dari kutuk ekonomi lah, kutuk sakit penyakit lah. Kalau sakit penyakit kita lihat, ada orang yang dari nenek moyangnya, dari kakeknya, dari mamanya, dari papanya, itu misalnya diabetes. Maka otomatis keturunannya punya kemungkinan diabetes yang lebih besar daripada orang lain. Itu harus diselesaikan dengan tanggung jawab kita, hidup yang berhati-hati. Ya. Kalau Tuhan Yesus katakan bahwa dia melenyapkan kutuk, ini bukan berarti, kan di Kejadian 3 kan ada kan, maka dengan susah payah engkau dengan sakit engkau akan melahirkan. Terus Tuhan Yesus sudah menanggung kutuk. Bukan berarti perempuan kalau melahirkan, gitu. Terus udah nggak usah sakit gitu ya, terus langsung keluar gitu. Nggak gitu. Tetap kan ada sakit bersalin. Kutuk yang diselesaikan oleh Tuhan adalah kutuk kekal. Akibat dosa. Ketika engkau makan buah itu, Adam, engkau mati. Ketika engkau makan buah ini, engkau harus binasa. Dan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus dosa dunia ini. Ya, tetapi kodrat dosa manusia, kecenderungan manusia untuk berbuat dosa itu yang harus diselesaikan oleh tiap manusia itu sendiri. Contohnya misalnya tadi kecenderungan malas belajar dengan berdalih, kumpul-kumpul sama teman gereja kan enak. Alasannya doa bersama lah, persekutuan lah, latihan tamborin, latihan ngedance dan sebagainya. Itu memang lebih menyenangkan. Terus kita misalnya mau enaknya sendiri. Tuhan, karena aku sudah ke gereja, sekarang aku mau ujian ini dapat mujizat. Tumpang tangan kepada buku, tumpang tangan di sini. Pindah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan minta Roh Kudus yang melihat, yang ngintip. Itu dosen atau itu guru bikin soal apa? Kasih bocoran sama kita. Nggak ada yang kayak begitu. Tuhan tidak membuat kemudahan-kemudahan seperti itu, karena itu akan bertentangan dengan keinginan Tuhan supaya manusia itu bekerja dan bertanggung jawab. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bumi ini dikutuk. Artinya bumi ini akan dihancurkan dan Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru untuk orang-orang yang mau masuk ke sana, yang mau diselamatkan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 dikatakan bahwa kita mengharapkan langit dan bumi yang baru, di mana di langit dan bumi yang baru itu tidak ada manusia-manusia yang terkutuk. Ya, jadi langit dan bumi ini akan dihancurkan dengan api, dengan belerang, pokoknya betul-betul luluh lantah. Tapi kita mengharapkan langit dan bumi yang baru. Dan di langit dan bumi yang baru itu tentu tidak ada manusia-manusia yang terkutuk lagi, yang berkarakter buruk, yang tukang fitnah, yang suka berdebat, suka bertengkar, ngototan, gampang sakit hati, gampang tersinggung, suka cari keributan, mementingkan diri sendiri, pasti nggak ada lagi. Ya, sudah dieliminasi di langit dan bumi yang baru. Tapi langit dan bumi yang baru itu penuh dengan orang-orang yang saling mengasihi, saling mendahulukan orang lain, rendah hati, penuh kedamaian. Dan hal ini dimungkinkan karena penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membereskan ini semua supaya kita bisa menikmati langit dan bumi yang baru. Dan Tuhan Yesus datang juga untuk membereskan hidup kita, kodrat dosa kita ini. Dia datang itu, untuk mengembalikan kita kepada rancangannya yang semula, yaitu membuat manusia serupa dengan Allah. Manusia-manusia yang mulia. Oleh karena itu, bumi yang sekarang ini, yang hendak dihancurkan ini, adalah menjadi training ground. Menjadi tempat latihan bagi manusia-manusia yang akan dilayakkan masuk ke sana. Kita memang bukan diselamatkan dengan perbuatan baik, bukan. Tuhan Yesus mati sebelum kita jadi baik. Tapi Tuhan Yesus mati supaya kita jadi baik. Maka kalau kita tetap nggak baik, tetap nggak mau dirubah sama Tuhan, kita berarti nggak menerima penebusan Tuhan Yesus itu. Kita berarti menolak anugerah Tuhan itu. Kalau kita nggak mau diubah Tuhan Yesus mati supaya kita bisa diubah. Tuhan Yesus datang sebagai manusia biasa. Supaya kita bisa meneladani dia. Supaya kita bisa mencontoh hidupnya. Karena kalau dia datang sebagai Allah, apa yang bisa kita contoh? Allah yang luar biasa, Allah yang maha dahsyat. Apa yang bisa kita contoh? Misalnya gini, ada Superman yang bisa nahan
gedung bertingkat mau jatuh, mau roboh. Atau truk kontainer misalnya ya, mau nabrak mobil, ditahan sama Superman. Terus kita yang manusia biasa ini disuruh ngikutin. Bisa nggak? Ya penyet lah, ya jadi perkedel. Nah, Tuhan Yesus datang sebagai manusia biasa supaya kita bisa meneladani hidupnya. Hidupnya Tuhan Yesus selama di dunia ini. Perjalanan hidupnya Tuhan Yesus dari Nazaret sampai ke Golgota. Itulah yang harus kita hidupi, kesederhanaannya Tuhan. Pelayanannya Tuhan. Tuhan membagi hidupnya untuk orang-orang di sekitarnya. Itulah yang harus kita teladani. Orang-orang yang layak masuk ke dunia yang akan datang. Ini adalah orang-orang yang menang. Orang-orang yang mengalahkan dunia. Kalau dikatakan kita mengalahkan dunia ini, kita lebih dari pemenang. Itu bukan berarti kita jadi kaya, ya, sakit disembuhkan, yang nggak punya anak banyak gitu ya, yang nggak punya jodoh gitu ya. Itu bukan artinya mengalahkan dunia. Orang-orang yang mengalahkan dunia ini artinya adalah orang-orang yang mengalahkan sifat keduniawian. Artinya sifat dunia ini tidak mempengaruhi kita. Sifat atau lingkungan di dunia ini yang sudah buruk tidak mempengaruhi kita. Dan ini sulit sekali. Sekarang ya, anak sekolah, anak kuliah, semua pada nyontek, udah biasa. Orang yang bisnis, semua juga ada nggak benernya. Orang-orang di sekeliling kita yang melakukan bisnis yang sama. Ibu-ibu gitu ya di rumah tangga, tetangga-tetangga pada ngegosip. Ya, dan kita juga punya kecenderungan seperti itu. Nah, itu bukan hal yang mudah untuk kita menang, untuk kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Tetapi melalui setiap tantangan-tantangan di mana kita ditaruh Tuhan, dalam lingkungan di mana kita ditaruh Tuhan, setiap tantangan-tantangan dan setiap peristiwa-peristiwa itu tentu bisa kita lewati. Setiap perintah Tuhan itu bukan perintah yang mustahil. Tuhan mustahil lah. Zaman dulu mungkin dunianya belum sejahat ini. Mungkin zaman dulu bisa. Dan Alkitab kan ditulis di zaman dulu. Setiap zaman pasti ada tantangan yang berbeda. Tetapi firman Tuhan itu relevan untuk setiap zaman. Di zaman dulu, tantangannya tentu berbeda dengan zaman ini. Orang-orang zaman dulu dihadapi dengan kematian fisik, dengan penderitaan fisik. Kita tanya sama diri kita sendiri, bisakah kita seperti itu kalau kita hidup di zaman dulu? Bisakah kita tidak menyangkal Tuhan Yesus kalau kita diperhadapkan dengan siksaan di dalam Koloseum? Kita diikat dan dibakar hidup-hidup untuk jadi lampion pestanya Kaisar Nero. Bisa nggak? Kengerian seperti itu. Kita kena panci panas saja, kita kena setrikaan panas saja, kita udah langsung gitu kan. Kesiram minyak panas saja kita, aduh, udah gitu. Apalagi ini dibakar sampai mati. Dirajam sampai mati seperti Stefanus. Bisa nggak? Nah, setiap zaman itu ada tantangan yang berbeda-beda. Tetapi pasti tujuannya adalah untuk kita betul-betul all out sama Tuhan. Mematikan segala sesuatu kedagingan kita ini, kehidupan kita ini hanya untuk kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan sekarang kita ditantang untuk mati buat Tuhan. Jadi manusia yang mulia itu adalah manusia yang memancarkan kodrat ilahi. Dan inilah orang-orang yang bisa diterima di langit dan bumi yang baru. Nah, inilah orang-orang yang menjadi terang di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi kita dipanggil untuk jadi terang di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi terang di dalam dunia yang gelap, bukan jadi terang di tengah terang gitu ya, bukan. Kalau kita bawa lilin di dalam ruangan yang penuh lampu banyak, percuma. Tapi lilin itu bisa berfungsi kalau di tengah-tengah ruangan yang gelap kan. Nah, jadi terang ini bukan dengan cara mujizat, tapi jadi terang adalah soal kebenaran perilaku. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dan kita menjadi terang kalau kita menjadi seperti Yesus. Menjadi terang itu bukan kita punya banyak utang, terus tiba-tiba lunas. Tapi jadi terang itu ketika kita rela berbagi seperti Zakeus. Ketika kita rela menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Menjadi terang itu bukan tiba-tiba sakit, dapat mujizat seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Tapi menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Yang dia menolong musuhnya, menolong bangsa lain yang menganiaya bangsanya. Itu orang Samaria yang murah hati. Jangan lagi menjadikan mujizat-mujizat kemudahan hidup itu sebagai tujuan ikut Tuhan. Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya manusia memiliki keserupaan dengan Dia. Jadi adalah keliru kalau manusia menjadi Kristen itu dengan tujuan mujizat, mempermudah kehidupan sekarang di dunia ini.
Orang Kristen jemaat mula-mula tidak dipermudah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Musuh orang adalah orang seisi rumahnya. Artinya apa? Kamu akan bermusuhan dengan orang-orang yang tidak bisa menerima Injil ini. Kalau keluargamu tidak bisa menerima Injil kerajaan ini, maka kamu akan dimusuhi. Itu maksudnya Tuhan. Dan memang orang Kristen mula-mula menjadi musuh orang Yahudi dan orang Romawi. Orang Kristen mula-mula kan adalah orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka jadi musuh di keluarganya, di tengah-tengah masyarakatnya. Mereka dikejar-kejar, mereka dianiaya, mereka diharapkan untuk mati. Kalau bisa ketangkep, sekalian aja dihukum mati. Banyak manusia merasa aman ketika memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Ya, misalnya kenalan yang pangkatnya tinggi, saudara yang punya harta banyak. Nah, manusia itu merasa aman ketika dia memiliki sesuatu yang diandalkan, baik itu uang, harta, atau teman, atau kenalan. Dan bahkan rasa aman itu juga misalnya hal-hal yang silly, misalnya menaruh simbol-simbol tertentu di mobil gitu ya, supaya mobil mereka itu nggak dirusak sama pencuri gitu ya, atau nggak ditilang sama polisi, misalnya dikasih tanda-tanda seperti itu. Ya, ini kan hal-hal yang sebetulnya kelihatannya sepele. Tetapi ini bukti bahwa manusia itu mulai tidak mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya rasa aman, sebagai satu-satunya tempat perlindungan. Hampir setiap orang merasa bahagia ketika memiliki fasilitas yang berlimpah, fasilitas yang cukup. Sehingga kemiskinan itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Masalah itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau ada masalah itu pengen cepet-cepet selesai. Maka semua masalah yang besar itu menjadi ancaman. Aduh, ini aku kepepet nih dengan masalah penyakit ini, aku kepepet nih dengan masalah ekonomi ini. Karena kenyamanan hidup itu menjadi sesuatu yang diharapkan oleh manusia. Ini adalah rasa aman yang palsu. Karena ini tidak bersifat kekal, tidak menjamin keamanan yang sungguh-sungguh aman sampai selama-lamanya. Coba, di masa perang, di masa bencana alam, di masa pandemi seperti ini, uang kita bisa apa sih? Berapa kali kita bisa ngelihat berita tentang pesawat yang gagal mesin ya? Orang entah itu dia di kelas VIP, di kelas bisnis atau di kelas ekonomi, sama loh jatuhnya. Nggak bisa dia bilang, oh ini aku punya jaminan nih, harta 2 triliun misalnya kayak gitu, aku tuker deh sama hidupku. Nggak bisa. Semua harta, fasilitas, atau kenalan kita, itu adalah rasa aman yang palsu. Rasa aman sesungguhnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika perang, di daerah-daerah yang perang, atau daerah-daerah yang kerusuhan, mau seaman gimana? Bahkan harta kita yang duluan dijarah, yang duluan hilang. Di tengah bencana alam, apakah orang yang punya kenalan pejabat lepas dari bencana alam? Kan enggak. Karena itu kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Rasa aman kita satu-satunya haruslah Tuhan. Jangan lagi merasa aman dengan banyaknya uang, banyaknya simpanan. Saya bukan bilang bahwa nggak usah cari uang banyak-banyak. Bukan itu maksudnya. Jangan disalahpahami seperti itu. Apapun yang kita usahakan di dunia ini, kita harus usaha kerja keras. Tetapi kita harus menggunakan itu untuk bersahabat dengan Tuhan. Kita harus menggunakan semua yang bisa kita capai di dunia ini, baik itu kedudukan, uang, harta, segala macam, kepintaran kita, kepandaian kita, itu demi kerajaan Tuhan. Semuanya itu kita lakukan supaya kita bisa memperluas kerajaan Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, bukan untuk kemudahan, kenikmatan diri kita sendiri, tapi supaya kita lebih efektif dipakai Tuhan. Oleh karena itu, jangan mengandalkan rasa aman itu semuanya dari ketika kita sudah mengumpulkan harta banyak-banyak. Jangan. Dan kalau kita nggak punya uang banyak, rasanya ada masalah. Nggak boleh ada masalah yang lebih besar selain kita berkenan di hadapan Tuhan. Nggak boleh kita memaksakan, Tuhan, ini ada masalah besar nih. Harus selesai. Nggak boleh memaksakan, memutlakan setiap persoalan itu harus ada jalan keluar. Kenapa? Karena setiap persoalan akan selesai seiring waktu dan menurut tanggung jawab kita. Kalau kita bertanggung jawab, pasti persoalan itu selesai. Tapi kalaupun itu nggak selesai, Tuhan bilang, aku nggak akan lepaskan engkau nak dari persoalan ini. Kenapa? Karena Tuhan melihat dengan masalah itu, dengan persoalan itu, Tuhan melihat kita lebih efektif dibentuk. Misalnya gini, kita punya ipar yang jahat banget sama kita. Atau kita punya temen gitu ya, di gereja itu
yang nyebelin banget, bikin jengkel kita terus, misalnya. Terus kita berdoa, Tuhan, tolong dong masalah ini supaya selesai. Gimana lah caranya supaya orang itu misalnya disingkirkan dari hidupku. Tuhan nggak akan singkirkan orang itu sebelum kita yang berubah, sebelum karakter kita berubah. Tuhan melihat bahwa dengan adanya masalah ini, maka itu adalah yang paling efektif, situasi yang paling efektif untuk membentuk karakter kita. Atau mungkin saudara ada yang punya masalah ekonomi, nggak punya rumah, dan setiap tenggat waktunya bayar kontrakan bingung dakdikduk. Saudara berdoa, Tuhan tolong dong supaya saya bisa punya rumah. Seenggaknya kalau saya punya rumah, saya punya kelegaan. Nah ini kan sangkaan orang-orang seperti itu. Sangkanya kalau masalah selesai ada leganya. Jangan berpikir ketika masalah rumah itu selesai ada leganya. Pasti ada masalah yang lain. Kalau kita merasa lega karena masalah itu selesai, berarti kita memberhalakan masalah. Rasa lega kita di masalah itu. Kita memberhalakan masalah. Kita menuhankan masalah, menganggap masalah itu penting sehingga itu menjadi sumber bahagia kita. Kalau masalah ini selesai, maka aku bahagia. Maka sumber kebahagiaan kita adalah selesainya masalah itu. Bukan lagi Tuhan. Kita menjadikan masalah itu berhala. Kalau kita harus kontrak terus, nggak apa-apa. Asal kita punya rumah di surga. Kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, bukan karena kita nggak hidup tanggung jawab ya, kita nggak kerja keras ya. Tapi kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, nggak apa-apa. Tuhan menganggap bahwa itulah yang paling efektif untuk membentuk karakter kita. Itulah yang paling efektif untuk menggarap kita. Di Matius 10 ayat 28-33, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Apa itu yang dapat membunuh tubuh? Orang kah? Kesulitan hidup lah, sakit penyakit kah? Tuhan katakan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa baik membinasakan jiwa maupun tubuh di neraka. Jadi, saudara, kalaupun misalnya saudara punya sakit sekarang yang berkepanjangan dan nggak selesai-selesai, mungkin Tuhan menganggap bahwa itu adalah keadaan yang paling efektif untuk Tuhan menggarap hidup saudara. Toh, kalaupun sekarang sembuh, kelak kita mati juga kan? Tetapi berkat yang kekal adalah keselamatan abadi kita nggak akan mati selama-lamanya. Banyak orang tidak fokus menggarap manusia batiniahnya karena kecintaannya terhadap dunia ini. Kecintaan terhadap dirinya sendiri. Rasa egois, rasa mementingkan diri sendiri ini membuat orang nggak fokus menggarap manusia batiniahnya. Contohnya misalnya kita berdebat dengan saudara kita, dengan pasangan kita, dan ketika kita tahu kita salah, betapa sulitnya kan untuk minta maaf. Karena kita mencintai harga diri kita. Lebih daripada orang lain. Padahal kita harus minta maaf, menghargai dia kan. Kalau kita minta maaf, kita menghargai orang lain. Tapi kita lebih menghargai diri sendiri. Maka kita sombong, kita nggak mau minta maaf. Itu contohnya. Nggak apa-apa lah, aku salah, terus aku diem. Tapi untuk minta maaf, sulit kan. Kenapa? Karena kita minta maaf itu kita harus merendahkan diri. Nah, orang yang egois, sulit untuk digarap sama Tuhan. Coba kita buka 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, di sini dikatakan, manusia mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri dengan sombong, oh saya bisa gini loh, saya bisa gitu loh, menyombongkan dirinya sendiri. Ada kecenderungan seperti itu. Ada kecenderungan untuk memfitnah orang lain. Nah, di sini dikatakan juga rontak, nggak tahu terima kasih, tidak mempedulikan agama, itu artinya tidak peduli akan kekudusan. Nggak usahlah kudus-kudus lah, semua orang juga begitu. Tidak mengasihi, nggak mau berdamai, sukanya ribut terus, sukanya berdebat terus, merasa paling benar, pokoknya dirinya yang paling benar. Nah,
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, liturgi, upacara keagamaan, datang ke gereja. Menyembah Tuhan, iya. Bisa berdoa, iya. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Artinya gini, dengerin firman iya, tetapi melakukan enggak. Duduk di gereja iya, menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Atau misalnya, Mas perak dan permata tiada artinya, tapi bohong gitu. Di belakangnya ada kata-kata seperti itu. Nah, jauhilah mereka itu. Ayat yang ke-7 dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Jadi rajin belajar, ada PA datang atau ada acara main gini datang karena pengen ngerti, rajin datang. Tapi untuk berubah sulit. Ya benar ini benar nih, ini firman Tuhannya, iya ini benar, ini benar. Oh bagus itu, hamba Tuhan itu, pendeta itu bagus. Belajar, oh yuk ikutan ke sana, bagus itu, dengerin. Tapi tidak merubah kehidupannya. Tidak merubah karakternya. Nah ini di Matius 13 ayat 13-15 dikatakan, memiliki mata untuk melihat, memiliki telinga untuk mendengar, tapi tidak mendengar. Memiliki mata untuk melihat, tapi tidak melihat. Kenapa? Karena nggak mau ngerti. Udah denger, udah banyak tahu, tapi nggak berubah-berubah. Karena nggak mau mengerti. Bukannya nggak ngerti, karena nggak bisa terima. Ini udah terlalu lama diracuni oleh pengajaran-pengajaran dari dunia ini. Pengajaran-pengajaran yang mengenakan daging ini, yang duniawi. Nah, apa yang membuat hati orang ketika mendengar firman, tahu kebenaran, tetapi tidak berubah? Karena kebanyakan makan makanan yang nggak sehat. Kalau orang udah kebiasa makan junk food, udah biasa lidahnya itu banyak yang gurih-gurih, banyak mecin. Dikasih makanan sehat, saladnya itu jangan disiram salad dressing gitu ya, tapi salad dressing itu minyak zaitun misalnya kayak gitu. Apa nih, rumput-rumputan, tambah minyak, gak enak gitu kan. Kenapa? Karena dia biasa makan makanan burger, KFC gitu. Udah kebiasa makanan junk food kan, yang gurih, asin gitu rasanya. Ketika dikasih makan yang gak ada rasanya, itu gak enak. Nah, begitu juga orang ketika mendengar Injil yang murni, yang gak enak rasanya, keselamatan kok susah sih? Udah ikut Tuhan kan gampang kan? Ikut Tuhan aja, percaya Yesus, udah Yesus juru selamat dunia, udah aku ngakuin Yesus juru selamat, yang percaya, ya Yesus menebus saya, percaya, amin, dah selesai kan, masuk surga. Kenapa sih mesti susah-susah? Mesti menyangkal diri, mesti berubah karakter, mesti tahan mulut, jaga pikiran, jaga perasaan, mesti mengampuni orang lain. Kenapa sih mesti susah-susah seperti itu? Nah, kenapa orang udah dengar pengajaran tapi sulit berubah? Karena udah kebiasaan, udah banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang bukan Injil murni dan juga belenggu duniawi. Karena dia udah terbelenggu dengan kenikmatan dunia ini, karena dia udah biasa mencintai dirinya sendiri, udah biasa pengen enak, udahlah dengerin pengajaran, mujizat gampang lah. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi semua yang kamu inginkan. Minta dalam nama Yesus pasti dikabulkan. Kamu belum minta apa-apa, mintalah, maka aku akan mengabulkannya. Dengar pengajaran-pengajaran yang mengenakan daging ini. Pengajaran-pengajaran yang memuaskan cinta dunia kita. Belenggu agamawi dan belenggu duniawi, belenggu cinta diri sendiri ini. Nah, ketika mendengar Injil yang murni, Injil yang harus mematikan daging kita ini, susah ngerti. Bukan nggak bisa ngerti, otaknya bisa ngerti. Banyak orang yang otaknya bisa ngerti, ya ini pengajarannya benar. Tetapi untuk berubah, itu susah. Nah, karena itu dikatakan, jika kamu tidak dapat melepaskan dirimu daripada segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu nggak bisa melepaskan diri dari segala milikmu, termasuk dari hak diri kita sendiri ya, untuk diakui, untuk dihormati dan sebagainya, untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain, misalnya seperti itu. Kalau kamu tidak dapat melepaskan diri dari segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Tuhan Yesus katakan demikian. Kalau kamu tidak bisa melepaskan diri dari cintaanmu terhadap dunia ini, kecintaanmu terhadap dirimu sendiri, kamu tidak dapat diubah, kata Tuhan. Kamu tidak dapat mengikuti hidupku, kata Tuhan. Kamu tidak dapat mengikuti ajaranku, kalaupun kamu mengerti, kalaupun engkau mendengar, tapi kamu tidak bisa meneladani hidupku. Karena kamu tidak mau melepaskan percintaanmu terhadap dirimu sendiri dan terhadap dunia ini.
Tidak ada masalah yang besar di dalam hidup ini selain masalah dari keterpisahan kita dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membereskan hal itu. Masalah apapun di dunia ini, kita selesaikan dengan tanggung jawab. Pasti akan selesai pada waktunya. Atau pada saat kita almarhumah, masalah kita semua selesai. Itu nggak jadi masalah lagi. Tapi yang menjadi masalah kekal adalah ketika kita dipenghadapkan dengan hakim dari segala hakim. Ketika kita berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Harusnya kita mempermasalahkan hal itu. Sejak dari dunia ini. Tuhan bukannya tidak peduli dengan keadaan fisik kita selama kita di dunia ini. Tentu Tuhan peduli. Burung di udara Tuhan pelihara. Tentu Tuhan peduli sama kita. Keadaan fisik kita di dunia ini. Jadi Tuhan bukannya tidak peduli pada hal jasmaniah kita, bukan. Tuhan bukan nggak peduli. Tetapi Tuhan lebih mempedulikan nasib kekal kita. Lebih daripada nasib sementara kita di dunia ini. Itu yang harus kita pahami. Maka kita pun harus berpikir seperti itu. Kita harus mempedulikan nasib kekal kita lebih daripada nasib kita di dunia ini. Oleh karena itu, segala masalah kita di dunia ini, janganlah kita anggap itu masalah yang besar. Tapi selesaikanlah sesuai dengan tanggung jawab kita. Janganlah itu merusak kebahagiaan kita. Janganlah itu membuat kita fokus di situ terus-menerus pikiran kita. Ya. Tuhan bisa nolong kok. Tuhan bisa selesaikan kok. Jangan kita maksa-maksa, Tuhan, selesaiin dong. Tuhan, tolong minta. Tuhan itu Bapa yang peduli. Kalau kita punya anak, kita sesungguhnya nggak mau kan anak kita itu kesusahan, panas, demam, sakit, kita nggak mau. Tapi kita izinkan anak itu mengalami kesusahan, kesulitan hidup, supaya dia punya keterampilan. Misalnya gini, kita paksa anak kita untuk cuci piring, supaya dia punya keterampilan hidup kan. Dan Tuhan juga pasti akan paksa kita dalam kesulitan-kesulitan, dalam permasalahan-permasalahan, supaya kita cakap, supaya kita dewasa, supaya kita bijaksana. Tuhan juga mendidik kita melalui permasalahan-permasalahan hidup. Nah, jadi kalau kita melihat ada suatu permasalahan, terus kita bilang, waduh ini permasalahan besar, harus selesai, dan kita minta Tuhan, Tuhan tolong kirimkan mujizat-Mu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita menganggap Tuhan itu nggak peduli sama kita. Tuhan itu Bapa yang peduli. Kalau Tuhan mau, Tuhan akan selesaikan. Tanpa kita minta. Karena Dia adalah Bapa kita. Tuhan itu Bapa kita, Bapa yang baik. Dan kalau Tuhan mau itu masalah, nggak usah kita minta pun pasti Tuhan selesaikan. Nggak usah kita minta pun pasti Tuhan akan selesaikan. Aduh Tuhan, aku sakit berkepanjangan. Aduh Tuhan, aku nggak punya jodoh sampai hari ini. Aduh Tuhan, aku nggak punya rumah sampai hari ini. Aduh Tuhan, tokoku kok kecil ya. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan melihat bahwa itu adalah situasi yang paling tepat untuk mendidik kita. Dunia ini nggak abadi, jadi masalah kita pun nggak abadi. Paling lama berapa lama sih tinggal hidup kita di dunia ini? Segitu juga paling lama masalah kita itu kita pikul. Dan semua akan lenyap dalam sekejap. Jangan kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup kekal bersama dengan Dia dalam kerajaan-Nya. Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita dan untuk membereskan karakter kita supaya kita layak untuk diterima dalam kerajaan-Nya. Supaya kita layak menjadi warga negara kerajaan-Nya. Tuhan datang untuk membereskan karakter dosa kita. Yaitu dengan apa? Memperagakan kehidupannya supaya kita bisa meneladani Dia. Tuhan datang sebagai manusia biasa supaya kita bisa teladani. Saudara, rancangan Allah adalah rancangan yang kekal. Masa depan yang penuh harapan itu bukan masa depan sekedar nanti kita ekonominya lebih baik, kesehatan kita lebih baik, bukan. Tapi masa depan yang penuh harapan adalah masa depan yang sesungguhnya di dalam langit dan bumi yang baru. Di dalam kerajaan yang kelak. Itu masa depan yang betul-betul penuh harapan. Dan Tuhan Yesus datang untuk itu. Tuhan Yesus datang untuk membereskan hidup kita. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupku. Ajar aku menyadari Tuhan, Engkau selalu sertaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur. Hatiku selalu bersyukur padamu.
karena rencanamu Sekali lagi, bagi semua yang terjadi. semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Apapun masalah yang sedang Bapak Ibu alami sekarang, mari bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Tidak mencurigai Tuhan, bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak menjawab doa saudara, Tuhan tidak menyelesaikan masalah saudara. Jangan mencurigai Tuhan. Bersyukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yaitu membentuk kita, memperbaiki karakter kita, menyembuhkan sakit di jiwa kita. Kalau kita masih diberi kesempatan, mari kita lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagian. Kita hidup bertanggung jawab, kita bekerja keras, kita menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tugaskan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Nanti saya minta Kak Sony berdoa. Yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, agar rencanamu indah bagi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk didikanmu. Terima kasih juga untuk pengajaran yang kami terima pada malam hari ini. Membuat mata hati kami terbuka. Terima kasih Tuhan, menyadarkan kami seperti siuman rasanya bahwa apa yang kami pelajari selama ini kami kira bahwa itu dari Engkau, ternyata bukan. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran untuk hidup bertanggung jawab. Kami bersyukur beserta dengan kami sampai kami menutup mata di bumi ini dan beralih ke rumah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tambahin sedikit saja ya. Saya itu highlight tentang sesuatu yang buntut-buntutnya bilang, oh ini kutuk ini kutuk keturunan. Masing-masing yang dikambing hitamkan adalah kuasa gelap. Tentunya kuasa gelap dalam hal ini tidak bisa untuk mengklarifikasi loh, bukan dari gara-gara aku. Tapi ini bukankah ini adalah sifat dasarnya manusia? Masih ingat di Taman Eden? Di Taman Eden itu begitu mudahnya Adam ketika diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan, dia menyalahkan istrinya dan kemudian dari istrinya mempersalahkan dari ular. Nah, itu sikap yang tidak bertanggung jawab itu melekat pada manusia. Jadi para hamba-hamba Tuhan itu alih-alih daripada berpikir yang macam-macam, mereka ambil shortcut. Shortcutnya dengan cara apa? Mempersalahkan setan. Ya memang setan salah, tetapi untuk dalam hal ini kadang-kala kesalahan-kesalahan itu timbul dari kemanusiaan kita sendiri. Ya, jadi banyak masalah yang kita tidak bisa selesaikan dengan hanya minta untuk Tuhan intervensi secara ilahi yang bernama miracles. Ya, kita akan masuk di pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan dari Kak Susi. Kak, apa arti dari Matius 13 ayat 12? Elsa bacakan. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan Yesus ini kasih perumpamaan tentang penabur. Dari ayat yang ketiga ya. Jadi kalau lihat ayat itu harus satu keseluruhan. Dan memahami keseluruhan itu bicara soal apa. Jadi jangan hanya satu ayat aja. Nah, ada seorang penabur
Ayat yang keempat, pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, lajulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih ini adalah firman Tuhan. Di ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman dan menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar. Jadi benih itu adalah firman, sedangkan media atau tanah itu adalah hati orang itu. Jadi kalau benih itu ditaburkan, ketika firman itu ditaburkan, ada yang bertumbuh, ada yang menghasilkan 100 kali lipat, itu bukan bicara soal uang ya, tetapi itu adalah buah pertobatan. Buah dari mendengarkan firman itu sendiri. Jangan disalahpahami itu soal uang ketika kita memberikan persembahan berlipat-lipat ganda. Nah, jadi kenapa bisa berbeda hasilnya? Yang salah di sini bukan benihnya, bukan firmannya yang salah di sini, tetapi adalah kesiapan hati orang ketika menerimanya. Dan semakin hati orang itu bisa menerima, semakin dia berbuah lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, begitu kan? Nah, itulah yang dimaksud dari kepada siapa yang mempunyai, orang yang mempunyai kemauan untuk mendengar firman, eager untuk mencari kebenaran, dan mau berusaha untuk melakukannya, kepadanya akan terus diberi, terus dibukakan, terus diberikan kebenaran. Dan orang itu semakin punya kehausan untuk belajar dan semakin punya kehausan mencintai Tuhan dan semakin dia mau berubah, berusaha untuk berubah. Nah, kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga dia berkelimpahan. Dia berkelimpahan dengan kebenaran dan hidupnya berkelimpahan dengan karakter yang benar. Kenapa? Karena dia mau, dia menyiapkan medianya. Yang menyiapkan media, hati yang siap menerima firman itu siapa sih? Bukan Tuhan, kita sendiri. Makanya beda-beda. Tuhan itu menaburkan benih. Benihnya sama, yang ditaburkan sama. Saudara semua di sini mendengar firman yang sama. Tapi pertumbuhannya beda-beda. Ada yang nanggapnya begitu kan? Ah, nggak bener itu. Yang bener yang di gerejaku. Yang bener yang berkat yang berlimpah-limpah itu yang bener gitu. Ada kan yang begitu, tapi ada juga yang bener nih. Aduh Tuhan gimana ya, bener tapi kok susah melakukannya. Aduh Tuhan saya pengen berubah, saya pengen tolong Tuhan. Ini bener, tapi saya nggak bisa melakukannya. Tolong Tuhan, saya mau melakukannya. Tapi ada juga yang bilang, iya benar-benar. Tapi terus udah gitu gimana? Ya udah, nggak dilakukan. Nah, itu beda kan, tiap orang tuh hatinya beda-beda ketika menanggapi firman. Tetapi kepada siapa yang mempunyai itu kemauan untuk menerima firman itu dan kemauan untuk melakukan firman itu, kepadanya akan lebih banyak lagi diberi. Dibukakan kebenaran-kebenaran. Sehingga hidupnya berkelimpahan. Kelimpahan bukan kelimpahan duit, ini nggak ada hubungannya sama duit, ini bicara soal firman, ini bicara soal kebenaran firman Tuhan. Nah, pasti kelimpahannya juga hidup yang berkualitas di situ maksudnya. Hidup yang mulia, hidup yang diubahkan, karakter yang semakin agung, itu maksudnya. Sebaliknya, kepada siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Orang yang nggak peduli, alah ngomong kayak gitu, kudus-kudus, kekudusan, berubah karakter. Udahlah, nggak ada manusia yang sempurna, serupa seperti Bapa. Apaan itu? Mana ada manusia bisa seperti Allah? Nah, itu kan, kepada siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang daripadanya akan diambil. Firman itu menguap sia-sia, nggak ada yang masuk satupun. Maka hati-hati ketika kita mencari, mendengar kebenaran itu hati-hati. Gitu. Itu maksudnya. Baik, lanjut pertanyaan dari Kak Shirley. Shalom, saya mau tanya. Ada orang yang berdoa pakai cara ditengking. Apa benar? Ayatnya di mana? Arti kata ditengking itu apa? Dibentak kan ya, dihardik ya. Ditengking itu kalau di Alkitab nggak ada kata ditengking, adanya dihardik. Dan dihardik dalam bahasa Indonesia itu artinya dibentak. Nah, siapakah yang Tuhan Yesus suka hardik-hardik atau bentak-bentak di dalam Alkitab? Ya, yang biasanya Tuhan Yesus hardik di dalam Alkitab itu adalah setan, iblis. Ya, jadi apakah doa dengan cara ditengking itu benar? Benar kalau yang dihadapi adalah setan. Kalau orang kerasukan setan, matanya terbalik, bibirnya berbusa, ya,
Hati-hati ya, bedakan antara kerasukan setan atau dengan penyakit-penyakit lainnya, misalnya kejang-kejang, itu ada kan yang kebalik juga matanya ya. Kita harus bisa membedakan roh. Nah, kalau orang kejang, itu jangan ditengking, jangan dihardik, karena nggak ada setannya. Tapi dibawa ke rumah sakit, disuntik untuk memaskan ototnya. Nah, tapi kalau orang itu memang kerasukan setan, kita tengking setannya, itu yang benar. Tapi, kalau misalnya yang dihadapi itu surat utang, jangan ditengking. Atau apalagi digaremin. Garam hanya berguna di sayur sop, sayur asam, itu bisa enak. Tapi di dalam surat utang tidak berguna apa-apa. Ya, jadi surat utang jangan ditengking, tetapi dicicil. Minta keringanan kalau nggak kuat bayar, minta keringanan lah, keringanan waktu. Ya, datangi orangnya, maaf ya Pak, saya minta perpanjangan waktu. Ya, itu yang lebih berguna daripada digaremin atau ditengking. Tapi kalau nggak percaya sama saya juga nggak apa-apa. Silahkan coba, misalnya surat utang ditengking. Silahkan. Rumah digadaikan, terus surat utangnya ditengking. Silahkan coba kalau nggak percaya. Buktikan nanti siapa yang benar. Ya betul Pak Yizki Adani. Surat utang jangan ditengking, tapi dicicil. Kalau nggak dicicil, soalnya bisa disita. Motornya, rumahnya, mobilnya bisa disita. Lanjutannya dari Kak David tadi, untuk pertanyaan di Matius 13 ayat 12. Maaf Cik Ana, untuk benih itu sama dengan firman, sedangkan tanah sama dengan pribadi, dan buah sama dengan hasil pertobatan. Nah, pertanyaan saya, berbuah yang berlipat ganda itu juga atas kehendak dan waktunya Tuhan ya, selain dari usaha pribadi tersebut. Mohon pencerahannya, Cik Ana. Coba kita lihat, misalnya kata-kata Yohanes Pembaptis. Prajurit-prajurit, jangan kamu memeras. Nah, apakah dia berhenti memeras ini dari dirinya sendiri atau dorongan Tuhan? Sebetulnya orang yang nggak kenal Tuhan pun dari suka berjudi bisa berhenti berjudi. Dari suka memeras bisa berhenti memeras. Itu semua orang bisa. Dari suka selingkuh bisa berhenti selingkuh. Bahkan ada yang hidup seliat, itu agama lain pun bisa. Bukan cuma orang Kristen. Puasa nahan makan bisa. Hidup nggak kawin bisa. Itu bukan cuma orang Kristen loh. Nah, jadi untuk bertobat, untuk berhenti dari kejahatan, itu bisa dari kita sendiri. Walaupun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, bukan berarti bobrok kayak binatang yang jahat gitu, enggak. Masih bisa baik. Tapi tidak mencapai, tidak bisa sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Nah, yang Tuhan inginkan itu bukan cuma bertobat, bukan cuma berhenti dari kejahatan. Berhenti dari kejahatan itu manusia biasa bisa. Agama apapun itu. Bisa manusia jadi baik, berhenti dari kejahatan. Tetapi yang Tuhan inginkan dengan melalui menabur benih ini adalah bukan sekedar jadi baik, tetapi jadi sempurna. Pertobatan yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Kebaikan yang sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan kebaikan standar manusia. Kalau kebaikan standar manusia, itu manusia biasa bisa. Tetapi kebaikan yang standarnya Tuhan, itu yang perlu pertolongan Roh Kudus. Jadi untuk sesuai dengan standarnya manusia biasa aja, bisa. Tanpa Tuhan pun bisa manusia jadi baik. Sesuai kebaikan standarnya dunia ini. Tapi untuk kebaikan standarnya Tuhan, itu perlu pertolongan Roh Kudus. Makanya itu Tuhan Yesus datang itu untuk membereskan karakter dosa kita ini menjadi sempurna, menjadi memiliki keserupaan dengan Allah, bukan cuma sekedar baik. Maka kalau orang Kristen belum jadi baik, dia belum Kristen. Orang Kristen yang masih jahat, nggak bisa tahan mulut, itu yang tadi di surat Timotius tadi ya, di akhir zaman ini manusia akan mencintai dirinya sendiri, pemfitnah, dan sebagainya, dan seterusnya itu. Nggak suka kekudusan. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kalau orang masih seperti itu belum mengenal Injil, itu belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus berhenti dulu dari semuanya itu. Dan itu bisa. Orang lakukan itu bisa tanpa Tuhan. Standar dunia ini, kebaikan standar dunia ini bisa dilakukan orang. Yang tidak bisa adalah kebaikan menurut standarnya Tuhan. Itu yang namanya kesempurnaan. Itu yang namanya kedewasaan rohani. Baik. Ya, ini lanjut ada tanggapan dari Kak Shirley lagi. Kak Son, yang saya lihat dan tahu, yang ditengking biasanya bukan setan, tapi masalah dan sakit.
Ya, ada masa di mana orang-orang itu ngusir setan. Tetapi makin ke sini semuanya ikut ditengking. Termasuk surat hutang tadi. Ya. Di Alkitab, Tuhan Yesus satu kali menghardik penyakit. Hanya satu kali menghardik penyakit. Setiap penyakit itu tidak selalu dihardik. Satu kali, yaitu ibu mertua Petrus. Ketika ibu mertua Petrus sakit, demamnya dihardik sama Tuhan. Dan itu pun yang menulis hanya Lukas. Tapi misalnya Tuhan menyembuhkan orang kusta. Dihardik nggak? Dibentak nggak kustanya? Enggak. Ketika Tuhan menyembuhkan orang buta, atau misalnya perempuan yang sakit pendarahan, dan banyak Tuhan menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah gitu. Tuhan cuma bilang, ulurkan tanganmu. Dia nyuruh orang itu. Nah, kita tidak bisa mengkotakkan bahwa penyakit itu harus dihardik, karena buktinya Tuhan juga cara menyembuhkannya beda-beda. Dan satu lagi, ketika Tuhan menyembuhkan seseorang, ketika Tuhan membuat mujizat, itu adalah ketika dia memperkenalkan siapa dirinya. Tujuannya itu kan, saya sudah katakan bahwa ketika Tuhan membuat mujizat, tujuannya adalah memperkenalkan diri sebagai Mesias. Memperkenalkan diri sebagai inilah jalan yang kebenaran dan kehidupan. Inilah jalan yang benar kepada Bapa. Masalahnya sekarang orang setiap sakit dihardik. Tapi benar nggak, sembuh nggak? Kalau memang benar, kalau itu memang cara yang benar, yang harus, yang Tuhan katakan ini memang dari Tuhan gitu ya, polanya harus begini gitu. Maka setiap orang yang sakit, yang dihardik, itu harusnya sembuh. Tapi kenyataannya sekarang gimana? Orang harusnya kalau sakit hidup bertanggung jawab kan. Ubah pola makan, ubah pola hidup, pengobatan yang benar. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, salah itu. Kita itu justru hidup itu dari sejak kita diciptakan, kan dikasih masalah sama Tuhan. Tapi kita nggak mau ada masalah gitu. Nah, masalah ditengking-tengking, nggak akan lari masalah itu. Contohnya misalnya gini, masalah rumah tangga mau cerai. Datanglah pendeta mengurapi rumah. Dalam nama Yesus, roh perceraian, nggak ada roh perceraian, ditengking-tengking juga percuma. Yang harus berubah mulutnya, kelakuan si suami misalnya, suka nempelengin istri, itu yang harus dirubah, bukan ditengking. Jangan istri atau suami juga ditengking. Iya, nggak bisa. Misalnya suaminya suka kasar, kata-katanya kasar, ditengking, percuma. Nggak ada itu, nggak ada yang namanya roh perceraian, itu nggak ada. Nggak bisa, tapi di konseling. Ini loh, kalau berumah tangga tuh kayak begini, pasti masalahnya selesai. Kalau orangnya dua-dua konseling. Kalau ditengking, masalahnya dijamin nggak selesai. Ya, jadi masalah apapun juga harus diselesaikan dengan tanggung jawab. Tuhan Yesus hanya menghardik satu kali penyakit. Coba lihat, yang dihardik itu seringnya setan. Penyakit cuma satu kali. Dan penyakit-penyakit yang lain nggak ada yang dihardik sama Tuhan. Ada yang diludahin, ada yang disuruh mengulurkan tangan, ada yang cuma menjamah coba Tuhan Yesus. Dan mujizat-mujizat itu terjadi untuk apa? Untuk menunjukkan siapa Allah yang benar. Dan kita sudah tahu siapa yang Allah yang benar. Sekarang yang kita dituntut adalah untuk hidup berubah, bertanggung jawab, berubah karakter kita. Tuhan Yesus datang untuk membereskan masalah kita, yaitu masalah karakter. Dengan cara apa? Kita harus dengerin firman dan berubah cara berpikir kita dan cara berperilaku kita. Ya, PPKM ini juga salah satu karena kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kita hidup bertanggung jawab, ya harapannya untuk kita menjauhi kerumunan-kerumunan. Jadi sebenarnya kalau hidup bertanggung jawab, kita nggak perlu ditakut-takuti dengan ada malaikat yang membunuh anak sulung Mesir. Kita tidak perlu takut seperti itu, karena berbeda konteks anak sulung Mesir itu, karena memang 10 tulah itu, 10 dewanya Mesir itu memang dihancurkan oleh Tuhan. Nah, yang sekarang kalau ada orang yang harus terpaksa keluar, terpaksa harus bekerja di luar untuk cari nafkah dan terpapar COVID, setelah itu sampai harus meninggal, dan kalau dikatakan itu gara-gara disabet pedangnya sama malaikatnya yang di Mesir, itu tidak benar, itu kebenaran firman Tuhannya di mana, tetapi banyak orang-orang lebih banyak mereka mengkambing hitamkan setan, ini gara-gara ada setan, ini gara-gara ada setan. Seperti itu. Padahal kalau kita hidup bertanggung jawab saja, tentunya berbeda. Ada orang yang datang ke saya, Pak Michael Sony tolong doakan ya. Saya punya kutu keong, saya tanya, kenapa kutu keong saya ini ganti-ganti kontrakan terus? Nggak pernah punya rumah, dan gaji itu juga gitu. Gaji saya itu
cepat menyublim katanya. Tahu masih ingat menyublim enggak? Ya, begitu terima besoknya langsung hilang gitu. Ya, langsung menguap. Saya tanya sama dia, gaji kamu berapa? 5 juta sekian. Saya anggap aja 5,5 juta. Selama ini kamu tinggal di mana? Tinggal di kontrakan, kamar mandi dalam. Ya, saya tanya, 1 bulan berapa? Oh, 1 bulannya 1.250.000. Terus listrik ada, oh listrik sama air 500, sudah 1.250. Dan apa saja yang kamu cicil? Oh, semuanya dicicil, saudara. Mulai dari kulkas, TV, semuanya dicicil. Ya, nggak tahu, semuanya dicicil. Saya tanya, yang paling banyak cicilannya apa? Ya itu, kalau kebanyakan mencicil jadi mecicil, saudara. Mencicil jadi mecicil. Saudara tahu orang mencicil itu melotot, ya. Apalagi kalau ATM saudara, ketika saudara masukkan ATM itu dan tiba-tiba ada permohonan maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Itu yang kadang-kala menyedihkan sekali. Dan ternyata orang yang saya ajak bicara ini, yang paling besar adalah apa? Ternyata dia nyicil apa? Kawasaki Ninja. Maka dari itu, gajinya hanya 2 hari, kemudian menyublim. Nah, lenyap. Ya hidupnya dari kontrak ke kontrak, nggak pernah punya rumah. Hidupnya kayak keong. Bukan gara-gara kutu keong yang disalahkan itu setan. Ya, yang disalahkan setan. Padahal karena apa? Hidup yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya katakan hiduplah bertanggung jawab. Hiduplah bertanggung jawab. Ya, satu lagi yang saya mau tambahkan. Ya, kalau makan itu diatur, saudara. Ya, saya pernah makan sama teman saya, saudara. Wah, dia makan sate kambing, saudara. Yang dimakan minta ampun banyaknya, saudara. Tapi sebelum makan, dia minum pil dulu. Supaya bisa makan enak. Setelah itu, setelah makan, dia minum pil lagi. Ya, buat menghancurkan apa yang saya makan tadi. Nah, pada umur tertentu, ya apa yang dia makan, itu memakan dirinya. Kau tabur, kau tuai. Kalau sakit, ngomong apa? Kenapa Tuhan izinkan terjadi padaku? Loh, itu tabur tuai. Dengan mempersalahkan Tuhan. Dengan berkata, kenapa engkau tidak menjaga hidupku? Kau diberi investasi sama Tuhan. Tubuh itu. Harusnya itu 70 tahun. Dan kalau Tuhan belum selesai, masih 80. Jadi sebenarnya umurnya itu ada waktunya. Seperti itu. Silakan Kak Ana. Di YouTube dari Bu Esther, menyinggung penjelasan Kak Ana bahwa manusia sudah dibeli, ditebus dengan darah Yesus. Bagaimana relevansi perjamuan suci dalam kehidupan kita? Apakah dilakukan pada momen-momen tertentu atau seringkali atau beberapa hari sekali? Perjamuan suci itu bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk mengingat penebusan dosa. Tuhan Yesus ketika pada malam itu waktu dia diserahkan, mengambil cawan, memecah-mecahkan roti, dan dia berkata, cawan ini menjadi peringatan akan aku. Ketika kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus dan roti yang melambangkan tubuh Kristus, itu kita mengingat, mengenang kematian Tuhan Yesus. Bukan sekedar mengenang ya, tetapi kita menghormati dan kita merenungkan kematian Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Allah yang mulia, yang pencipta semesta alam, menciptakan kita, mau merendahkan diri, menghinakan dirinya, mengambil rupa, mengambil bentuk sebagai manusia, mengosongkan dirinya, melepaskan segala kekuasaannya, kemahatauannya, dan kemuliaannya, dan seluruhnya. Dia menghinakan diri menjadi manusia biasa, mengambil bentuk, itu bukan sekedar bentuk menyerupakan ya, tapi sungguh-sungguh menjadi manusia biasa, menjadi manusia yang terbatas. Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang betul-betul penuh keterbatasan. Kemudian setelah itu dia rela mati menderita untuk kita. Itu kita renungkan betapa besar pengorbanannya, dan kita itu menyadari bahwa kita itu betul-betul dibeli dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan, kita berhutang kepada Tuhan yang tidak mampu kita lunasi berapapun kita bayar. Tetapi bukan berarti kita tidak usah membayar hutang kita, bukan. Oh, kita kan nggak bisa bayar hutang sama Tuhan. Ya udah, nggak usah dibayar. Loh, bukan itu maksudnya. Kita hidup berhutang sama Tuhan dan kita sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan karena Tuhan lebih dahulu memberikan hidupnya buat kita. Itulah maksud perjamuan kudus, sehingga ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan, kita menjadi takut untuk berdosa, takut untuk melukai hati Tuhan. Nah, terus
Gimana kita lakukannya setiap kapan? Kapan saja boleh. Mau setiap minggu, mau sebulan sekali, 2 minggu sekali, 3 bulan sekali, kapanpun itu boleh dilakukan. Asalkan tujuannya benar, bukan untuk lepas dari masalah apapun masalah itu, bukan. Tetapi untuk mengingat pengorbanan Tuhan, dan dengan kita mengingat pengorbanan Tuhan, hidup kita menjadi sungguh-sungguh lagi lebih takut akan Tuhan, takut menyakiti hati Tuhan. Itu tujuannya, mengingat pengorbanan Tuhan itu. Ya, highlight-nya Kak Ane tadi mau perjamuan kudus itu kapan saja boleh, tetapi mesti ingat bahwa itu memperingati kematian Yesus menebus dosa kita. Tentu kita lakukan dengan hormat. Ingat, perjamuan kudus itu jangan disamakan, oh ini nanti ini roti, oh ini anggur, oh ini anti santet, oh ini anti rugi, anti semua. Jangan. Karena itu enggak benar. Ya. Karena kalau kita ngangkat roti, kita mengangkat cawan, itu kita betul-betul dengan penuh penghormatan. Dan biasakan untuk bersiap. Yuk, kita berdoa sama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur malam ini, kami sudah dapat pengajaran yang baik dan benar, yang menuntun kami ke arah kebenaran, membuat mata kami terbuka dan hidup bertanggung jawab. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pada hari ini. Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan berjumpa lagi minggu depan, dan sebagai komunitas kami saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengasihi. Engkau berkati seluruh anggota yang ada, Engkau berkati seluruh orang-orang yang melihat program ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.